G20 ini memberikan kedamaian untuk geopolitik di dunia. Kita lihat Fed Funds Rate ini juga hampir dipastikan akan tetap naik hingga akhir tahun ini begitu. Dan apabila memang Bank Indonesia harus merespon dari kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, Anda lihat seperti apa ini akan memberikan dampak untuk perekonomian kita? Iya, jadi memang logikanya sih di suku bunga real ya, suku bunga. Jadi suku bunga minus inflasi. Inflasinya meskipun melambat, tapi artinya tetap dalam keadaan yang cukup berbahaya. Namun kenaikan suku bunga ini pasti akan ada limitnya, kenaikannya dari luar ya, dari The Fed-nya. Nah kita posisinya karena menjaga keseimbangan antara suku bunga real negara luar dan kita, maka harus terpaksa mengikut sementara ya, dengan harapan itu terjadi perlambatan, bahkan moga-moga bisa mengalami penurunan. Nah, tetapi makanya itu jadi pertanyaan besar di 2023 ini, saya kira itu kuncinya ada di konflik tadi. Karena konfliknya bisa lebih baik, situasi katakanlah krisis energi, krisis pangan dan sebagainya, moga-moga dapat ditenangkan. Nah itu harapannya, sekali lagi itu pada G20 itu akan ada pembicaraan. Jadi selama ini saya rasa pembicaraan itu mungkin mengenai COVID, climate change, harmonisasi kebijakan, tetapi ini sudah sangat urgent. Sangat urgent bagaimana cara menyambung tadi ya, ini antara China US dan Rusia US. Karena bukannya antara mereka, sekali lagi ya, di kelompoknya US ini ada Jepang, Korea, Singapura, Uni Eropa, dan lain-lainnya. Sementara kita lihat China dan Rusia juga besar. Nah ini yang kita mesti benar-benar fokus, moga-moga di si konflik dapat lebih reda, sembari yang lain, tempat lain kalau mungkin climate change dan COVID itu terus berjalan. Ya, ada komunikasi dan sebagainya, ada upaya-upaya membentuk lembaga yang dapat mendanai jika itu terjadi. Tapi domestically kita berhadapan dengan dua tadi yang disebut oleh Mbak Anneke, yaitu mengenai commodities dan cost of living. Dua itu kebutuhan domestik. Untuk mungkin dari tim yang terkait dengan G20, fokus tadi ya bagaimana caranya dapat menghadirkan member-member yang sedang berseteru. Kita tahu member-member lain juga sebagian mengalami kesulitan ekonomi, tapi itulah mungkin kira-kira yang bisa kita gambarkan. Baik, Pak Willem, kita sama-sama menunggu di Kamis besok hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia begitu untuk mungkin akan kembali menyesuaikan suku bunga acuan. Ekspektasi Anda seperti apa? Ya betul, kalau lihat dari globalnya memang istilahnya mesti menaikkan suku bunga kalau dari situasi global ya. Tapi untuk menimbulkan ketenangan mungkin naik, tapi bisa jadi ada probabilitas mungkin untuk bulan ini tidak naik. Karena sudah pada bulan September kemarin sudah mengalami kenaikan yang cukup besar, tapi tetap ada probabilitas naik karena sesuai perkembangan global, tetap ada probabilitas tetap. Tapi berharap turun ya mungkin, tentu tidak mungkin. Jadi di antara probabilitas tersebut mungkin kita melihat lebih besar kemungkinan naik. Tapi tetap ada. Moga-moga Bank Sentral punya memahami ya sentimen pasar sehingga bisa jadi absen di bulan Oktober ini atau bulan ini. Baik, ekspektasi Anda kalaupun naik berapa basis point, Pak Willem? Iya, pastinya ini kalau sekali lagi ya, kalau diduga sampai akhir tahun masih naik terus The Fed tadi ya, diduga maka artinya daripada tadi ya tiap bulan terus mengalami kenaikan mengikuti perkembangan dunia, maka naiknya tadi ya seperti disebut ya mungkin apakah 50 basis point atau mungkin dalam angka yang lebih kecil ya. Antara jadi berarti angkanya bisa jadi 4,5 atau mungkin 4,75 ya, itu range ya, interval mengikuti situasi di dunia.